Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope you are always in good condition and keep healthy. Let me introduce myself. My name is Sukira Siratwandari, majoring in Physics Education, Faculty of Teacher Training and Science, Sultan Ageng Tirta University. I'm here to teach students about vector, displacement, and addition material. Teman-teman tahu nggak sih apa itu vektor? Coba kita lihat gambar berikut. Di situ kita bisa lihat ada seekor semut yang awalnya di titik A kemudian berpindah ke titik B. Perpindahan tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan itu disebut lintasan AB. Selain membentuk lintasan, ia juga menunjukkan arah perpindahannya. Jadi dapat kita simpulkan dari gambar tersebut bahwa vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai. Contoh dari vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, momen gaya, dan momentum. Kita lanjut, kita juga perlu tahu nih, siapa sih kira-kira yang menemukan vektor ini? Nah, kita lihat gambar di samping. Ini adalah Josiah Willard Gibbs. Beliau adalah kelahiran Amerika Serikat 11 Februari 1839 sampai dengan 28 April 1908. Dia menemukan vektor pertama kali. Selain dia ini fisikawan, dia juga ahli matematik dan kimiawan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor dibagi menjadi 4. Yang pertama, vektor posisi. Vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuannya. Dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua yaitu vektor 0. Adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya itu belum tentu. Bisa digambarkan seperti ini. Yang ketiga yaitu vektor satuan, yaitu vektor suatu vektor yang panjangnya 1 satuan. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu vektor basis adalah vektor yang panjangnya 1 satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Karena materi kita pada pertemuan kali ini adalah vektor displacement and addition, atau disebut juga vektor perpindahan dan vektor penjumlahan, maka kita langsung kerjain contoh soal dari perpindahan aja yuk. Mulai. Di sini ada koordinat kartesius yang sudah ada angkanya. Kemudian rumus dari perpindahannya itu delta R sama dengan R2 dikurang R1. Sebelumnya kita lihat R1 itu berapa? Yaitu R1 menunjukkan 2I plus 3J dan R2 sama dengan 8I plus 6J. Nah, kita balik lagi ke rumus perpindahan. Maka R2 dikurang R1. Jadi berapa? Jadi 6I plus 3J. Nah, biasanya kalau ditanyakan perpindahan suatu benda, pasti nyambung ke berapa besar vektor perpindahan benda tersebut dan arahnya itu mana. Yang pertama yang kita cari, kan tadi udah tuh perpindahan. Nah, yang kedua kita cari besar vektornya itu berapa sih gitu. Rumus besar vektor sendiri adalah R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Jadi kita udah menghitung besar perpindahan benda tersebut 6I plus 3J, dimana I itu sebagai X dan Y itu sebagai J. Kita masukin ya ke rumusnya. Tadi rumusnya R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R sama dengan akar 45. Akar 45 berapa? 6,7. Yang selanjutnya, arah vektornya kemana? Rumusnya itu adalah tan derajat sama dengan Ry per Rx. Nah, tadi Ry-nya itu 3 dan Rx-nya itu 6. Tinggal kita bagi, 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Nah, setengah itu dijadikan bilangan desimal menjadi 0,5.
Untuk mendapatkan derajat, kalian bisa gunakan busur, yaitu penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode segitiga. Yang kedua, metode jajar genjang. Yang ketiga, metode poligon. Untuk cara yang pertama, penjumlahan dengan metode segitiga, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita gambar dulu nih vektor A. Nah, vektor A itu arahnya ke kanan, misal ke kanan. Terus kita gambar vektor B, namun dengan titik tangkap di ujung A, jadi harus berhadapan. Ujung busur ketemu ujung busur. Jadi yang ketiga, resultan vektor A dan B, yakni vektor R ditarik dari titik tangkap ke A ke ujung B. Jadi vektor membentuk vektor segitiga. Resultannya sama dengan A plus B. Untuk cara yang kedua, yaitu penjumlahan dengan cara metode jajar genjang. Yang pertama kita lakukan yaitu gunakan vektor A dan B dengan titik tangkap berhimpitan. Jadi vektor A dan vektor B itu berhimpitan. Misal vektor B di atas, vektor A di bawah. Nah, tarik garis sejajar dari ujung B dan tarik garis sejajar di ujung titik A. Kedua garis berpotongan di sebuah titik. Nah, yang ketiga yaitu resultan vektor A dan B ditarik dan ditangkap ke titik perpotongan kedua garis tersebut. Jadi seperti ini gambarnya. Untuk cara yang ketiga yaitu penjumlahan dengan metode poligon. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih, dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung-ujung akhir vektor. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai penjumlahan vektor geometri. Sekarang kita beralih ke penjumlahan vektor metode analis. Di sini kita harus lebih teliti karena kita menggunakan koordinat kartesius untuk menghitung vektornya. Cara ini menggunakan uraian vektor sebagai dasar. Sebuah vektor f dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya pada arah sumbu x dan arah sumbu y sebagai berikut. Nih, seperti ini gambarnya. Fx sama dengan komponen f pada sumbu x dan fy komponen f pada arah sumbu y. Nah, dapat kita simpulkan bahwa f sama dengan fx plus fy. Seperti ini gambarnya. Dan dari gambar terlihat tadi, kita dapat simpulkan bahwa fx sama dengan f cos alpha sama dengan fy f sin alpha. Untuk caranya, yang pertama yang kita lakukan adalah uraikan setiap vektor pada sumbu x dan arah sumbu y. Kemudian jumlahkan komponen-komponen pada tiap arah. Hasilnya adalah rx dan ry. Nah, yang terakhir kita nilai dan arah resultan vektor tersebut. Nah, seperti gambar di samping dan di tabel ini udah tertera bahwa vektor f1 komponen x f1 cos alpha 1. Pada komponen y, f1 sin alpha 1. Nah, untuk f2 yaitu f2 cos alpha dan komponen y-nya adalah f2 sin alpha 2. Diketahui 3 buah vektor A, B, dan C seperti pada gambar. Resultan ketiga vektor adalah R. Tentukan nilai dan arah R tersebut. Yang diketahui tertera pada gambar, dan yang ditanya A. Resultan ketiga vektor, B. Nilai vektor, C. Arah vektor. Dijawab. Mula-mula kita cari dulu vektor A, B, dan C di komponen X dan di komponen Y.
vektor A pada komponen X yaitu 10 cos 30 sama dengan berapa? 10 cos 30 adalah setengah akar 3, jadi 10 dibagi setengah sama dengan 5 akar 3. Untuk komponen Y, 10 sin 30 sama dengan berapa? Berarti 10 sin 30 adalah setengah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Vektor B pada komponen X sama dengan 0 karena tidak ada nilainya, dan di komponen Y menunjukkan angka 5. Vektor C pada komponen X menunjukkan min 8 cos 60 berapa? Jadi min 8 cos 60 adalah setengah, min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Untuk komponen Y-nya, min 8 sin 60 sama dengan berapa? Min 8 sin 60 adalah setengah akar 3, jadi hasilnya min 4 akar 3. Setelah kita mengetahui nilai vektor A, B, dan C, maka kita jumlahkan sesuai komponennya. Pertama kita jumlahkan komponen X, di mana vektor A tadi 5 akar 3, kalau kita desimalkan menjadi 8,67 dikurang ditambah min 4. Jadi hasilnya Rx 4,67. Sedangkan komponen Y tadi vektor A 5, vektor B 5, jadi 10 ditambah vektor C min 4 akar 3, jika didesimalkan menjadi 6,3, maka hasilnya 3,7. Di Y sama dengan 3,7. Setelah kita mengetahui resultan dari komponen X dan komponen Y, maka selanjutnya kita mencari besar nilai vektor yang telah kita hitung tadi. Dengan rumus R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat sama dengan, masukin angkanya Rx dan Ry-nya tadi, yaitu akar 4,67 kuadrat ditambah 3,07 kuadrat sama dengan 5,59. Jadi besar nilai vektor resultan vektor yaitu 5,59. Setelah kita menghitung nilai vektor tersebut, maka kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu menentukan arah vektor tersebut. Nah, sebelum kita menentukan dan menghitung vektornya, kita gambar terlebih dahulu untuk mempermudah kita menentukan arah vektor. Nah, kita pada koordinat kartesius ini menggunakan kuadran yang positif, dikarenakan nilai vektor pada komponen X dan komponen Y bernilai positif. Jadi kita mengambil kuadran yang positif. Selanjutnya, untuk menghitung arahnya, kita menggunakan rumus tan alfa sama dengan Ry per Rx, di mana Ry itu 3,07 dibagi Rx tadi 4,67, maka kita mendapatkan hasil 0,66. Nah, di sini 0,66 itu masih dalam bentuk tan alfa, belum menjadi alfa atau radiannya. Nah, untuk mendapatkan nilainya, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menentukan atau mengubah tan alfa menjadi alfa. Nah, sudah hitung,
tan alfanya itu 0,66, dan telah terhitung juga alfanya itu sama dengan 33,3 bujur derajat. Untuk memastikan, kita juga bisa menggunakan bujur derajat. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next time.